Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita jumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Mari dengan antusias sukacita menyambut firman Tuhan. Apa pesan Tuhan bagi kita hari ini? Mari kita sama-sama belajar tetap dalam panduan 365 hari yang mengubahkan, dan bacaan kita sampai di Yohanes pasal 18, saya membaca di ayat 37 yang akan kita bahas pada hari ini. Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Puji nama Tuhan, saya memberikan tema renungan hari ini, suara kebenaran. Peristiwa yang terjadi ini adalah peristiwa di mana Yesus Kristus di hadapan Pilatus. Mari kita observasi tokoh-tokoh yang ada di dalam bacaan ini. Tentu saja ada Yesus dan juga ada Pilatus, karena dalam bacaan ini terjadi perbincangan antara Pilatus yang sementara menyidang Yesus, ya. Tempat kejadiannya gedung pengadilan Pilatus. Dan peristiwanya terjadi pada pagi hari menjelang penyaliban Yesus Kristus. Interpretasi yang kita akan bahas dan pelajari, bagian terpenting misi daripada Yesus datang ke dalam dunia ini itu adalah bersaksi tentang kebenaran. Kebenaran tentang siapa? Kebenaran tentang dirinya. Juga mengarahkan orang untuk percaya kepada kebenaran melalui penjelmaannya sebagai Bapa yang datang menjadi manusia. Kesaksian kebenaran Injilnya yang dinyatakan juga di dalam Alkitab yang kita miliki sekarang. Kita percaya Yesus adalah firman yang hidup turun ke dunia. Tetapi Alkitab yang dinyatakan ini juga adalah kebenaran yang dinyatakan sebagai firman yang tertulis. Tujuannya supaya pembacanya atau orang-orang yang percaya tentang Alkitab adalah berisikan firman Tuhan atau perkataan-perkataan Tuhan sendiri, dan bahkan firman itu juga adalah pribadi Allah itu sendiri. Berbicara tentang kebenaran, kita membaca Yohanes 8 ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yesus hadir sebagai pribadi yang menyatakan tentang kebenaran, dan Dia mau supaya kita juga senantiasa percaya akan kebenaran yang disampaikan melalui pribadi Yesus ataupun firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Kebenaran itu akan membawa orang-orang yang hidup di dalam kegelapan akan mengalami terang, menerima cahaya. Yesus yang adalah terang dunia datang di dalam kegelapan dunia ini sebagai terang untuk menerangi, karena kebenaran itu yang akan menjadikan orang-orang menyadari hidup di dalam kegelapan dosa. Kebenaran yang membawa hidup orang mengalami pembebasan, tidak lagi mengalami rasa takut, tidak lagi hatinya dipenuhi dengan kegelapan atau tidak ada pengharapan. Tetapi kebenaran itu membebaskan, dikatakan firman Tuhan. Kebenaran membebaskan dan membawa hati penuh dengan ketenangan dan kesejahteraan. Tidak ada lagi rasa takut, karena dosa itu membuat manusia menjadi khawatir, takut, tidak percaya, dan kehilangan pengharapan. Tetapi kebenaran membawa seseorang mengalami kebebasan dan mengalami damai sejahtera karena Tuhan. Tentang mendengarkan suara Tuhan,
Dalam Yohanes 8 ayat 47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kita setiap hari Bapak Ibu seringkali bahwa kita itu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, karena seringkali kita mendengar ada suara yang ada di dalam hati kita atau apa yang ada di pikiran kita. Firman Tuhan memberikan kepada kita supaya firman itu menjadi satu-satunya kebenaran yang akan memimpin hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu adalah kita mendengar firman-Nya atau melalui firman-Nya. Karena firman itu adalah kebenaran, karena firman itu juga adalah Allah sendiri yang adalah benar. Itu sebabnya Bapak Ibu, apa yang kita dapat aplikasikan atau apa sih yang selama ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mendengar suara Tuhan, kita sudah sering mendengar tentang kebenaran, tetapi mengapa manusia atau bahkan anak-anak Tuhan masih sering melakukan hal-hal yang tidak benar? Karena kembali lagi, setiap hari diperhadapkan pilihan. Kita memilih melakukan yang benar atau yang tidak. Padahal firman Tuhan selalu diperdengarkan, yang benar itu seperti ini, yang tidak benar itu yang demikian dan lain sebagainya. Tetapi manusia seringkali melakukan atau memilih yang tidak benar. Suara kebenaran itu diperdengarkan Tuhan melalui firman. Bukan secara langsung terdengar oleh telinga, tetapi firman yang didengar dan dibaca, ya. Firman Tuhan kita seringkali mendengar mungkin waktu kita beribadah. Kita juga mendengar pada waktu kita melihat media sosial di YouTube, ya, di IG, Facebook dan lain sebagainya. Kita mendengar secara jasmani, tetapi suara kebenaran itu diberikan oleh Tuhan. Dengar secara jasmani memang, tetapi Tuhan berbicaranya di dalam hati kita. Ya, kalau yang pertama melalui firman kita mendengar memang secara jasmani, yang kedua bahwa suara kebenaran itu juga Tuhan berbicara, Tuhan berkata melalui hati nurani kita. Dalam Ibrani 10 ayat 16 dikatakan, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi pernahkah Bapak Ibu satu firman disampaikan tetapi yang mendengarkan itu banyak orang, ya. Tetapi masing-masing kita itu mendapatkan pesan yang berbeda-beda. Karena apa? Suara kebenaran, Roh Tuhan itu berbicara di dalam hati kita untuk kita nangkep satu pesan dari firman itu yang mungkin saya menerimanya berbeda. Bapak Ibu mendengarkannya juga, oh ada pesan tersendiri yang berbeda dari firman Tuhan yang sama. Itu artinya bahwa firman Tuhan mensuarakan kebenaran sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan, apa yang saya butuhkan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan, apa yang Tuhan ingin Bapak Ibu lakukan. Dia memperdengarkan suara kebenaran itu melalui hati nurani kita. Saat kita membaca firman Tuhan, mungkin kita melihat memang tertulis firman Tuhan itu, tapi Roh itu menghidupkan sehingga dari hati nurani kita, kita terima pesan dari suara kebenaran itu. Tujuan Tuhan memperdengarkan kebenaran kepada kita adalah supaya manusia itu mengerti kehendak Allah. Bukankah kita sering Bapak Ibu waktu kita melakukan hal yang salah, yang tidak sesuai dengan firman, lalu di dalam hati kita, jangan, itu dosa, jangan, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan.
dan lain sebagainya. Kita punya pengalaman yang demikian, bukan? Ya. Nah, tujuan Tuhan memperdengarkan kebenaran juga supaya kita tahu tentang yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita percaya firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah kebenaran yang dituliskan. Tetapi Roh itu juga menghidupkan, memberikan pesan melalui hati nurani kita. Kita percaya Yesus berbicara melalui firman-Nya yang diperdengarkan melalui Roh-Nya di dalam hati dan dinyatakan tertulis di dalam Alkitab yang kita baca setiap hari. Yang jelas apa yang menjadi pesan bagi kita, Bapak Ibu, mari kita lebih peka mendengar suara kebenaran itu yang akan memimpin kita, mendidik kita supaya kita senantiasa hidup di dalam kebenaran. Aplikasinya melatih, mempertajam pendengaran rohani kita. Dengan cara apa? Dengan menambahkan jam-jam doa kita. Karena saat kita bersekutu dengan Tuhan, itu adalah ada kesatuan antara roh kita dengan roh Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan. Juga menambah jam-jam kita di dalam membaca firman Tuhan. Karena apa yang kita dapat terima dari Tuhan itu adalah melalui firman yang semakin banyak kita baca, kita dengar, kita masukkan ke dalam hati pikiran kita, maka itu yang akan sering membantu dan menolong kita memperdengarkan kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan untuk kita lakukan setiap hari. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan selalu mendengar suara kebenaran itu dalam hidup kita. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati melalui pemberitaan firman setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang selalu berbicara untuk menuntun, memimpin hidup kami tetap di dalam kebenaran. Itu sebabnya firman-Mu adalah kebenaran. Terus perdengarkan suara kebenaran-Mu Bapa, supaya kami tetap hidup melangkah di dalam kebenaran seperti yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSD Magelang untuk semakin setia, semakin mencintai firman, sehingga hidupnya dipenuhi dengan kebenaran. Ya Tuhan, kiranya iman kami umat-umat-Mu terus timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami menerimanya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.